kenapa sih anak muda atau generasi muda itu harus peduli dengan masjid? Kenapa anak muda itu harus peduli ke masjid? Saya ingat pesan dari Presiden pertama di Indonesia, Bung Karno. Berikan 10 pemuda, maka saya goncangkan Dunia. Betul. Penting sekali. Bagaimana anak muda itu mau ke masjid, itu yang terpenting dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Sobat Asa semuanya di episode yang kedua dari podcast Suara Asa. Jadi Sobat Asa, masjid itu bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat peradaban umat yang seharusnya hidup dan berkembang bersama generasi muda. Di tengah kesibukan dan juga derasnya arus digital, bagaimana caranya anak muda tetap bisa ambil peran dalam memakmurkan masjid? Ini menjadi salah satu pertanyaan yang krusial yang hanya bisa kita jawab dalam pembahasan kita yang akan kita lakukan pada malam hari ini. Sudah bersama saya hari ini yaitu adalah Cikal Raihan, ya, salah satu angkatan muda atau generasi muda yang ada di Masjid Al-Jihad Banjarmasin, yang juga sudah turut hadir dan juga turut bersama kita, yaitu Bapak Insinyur Kusnadi Ikhwani MM. Beliau adalah anggota LPCR PP atau Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang juga hari ini berhadir di Masjid Al-Jihad dan baru saja menyampaikan tausiah agamanya. Cikal, apa kabar hari ini? Wah, tentunya baik Bang Boy. Alhamdulillah. Bapak, alhamdulillah baik Bapak. Alhamdulillah, baik sekali Bang Boy. Bang Boy itu merek roti yang terkenal. Iya, itu roti Boy. Iya, banyak Pak. Makanya subur. Iya, alhamdulillah subur Pak. Memang dari awal Pak, saya subur memang, alhamdulillah. Iya, jadi hari ini kita mau bahas tentang peran atau kiat bagi anak muda atau generasi muda untuk bisa ikut serta mengembangkan dan juga memakmurkan masjid. Betul. Yang tentunya dalam hal ini adalah salah satu tempat yang ada pada saat ini kita berada, yaitu adalah Masjid Al-Jihad. Tapi sebelum itu saya pengen tahu terlebih dahulu, kira-kira menurut Bapak dan juga Mas Cikal, kira-kira apa sih, kenapa sih anak muda atau generasi muda itu harus peduli dengan masjid? Boleh Bapak? Baik, ya. Kenapa anak muda itu harus peduli ke masjid? Saya ingat pesan dari Presiden pertama di Indonesia, Bung Karno. Berikan 10 pemuda, maka saya goncangkan Dunia. Betul. Maka peran anak muda ini ya memang sangat penting sekali. Maka bagaimana anak muda itu mau ke masjid, itu yang terpenting dulu. Nah, maka masjid-masjid yang tumbuh itu rata-rata memang anak muda. Ada Masjid Pemuda Surabaya, Pemuda Indonesia. Ada Masjid Sejuta Pemuda. Nah, itu namanya dia sudah Masjid Pemuda Indonesia dan Masjid Sejuta Pemuda. Dan Masya Allah, dari dua masjid tersebut saat ini juga menjadi inspirasi bagi masjid-masjid yang lain. Dengan dikelola anak muda, akhirnya masjid tumbuh, masjid makmur, masjid berjaya, dan masjid mati. Maka penting sekali anak muda itu hadir di masjid. Oke, betul. Nah, kira-kira menarik tadi apa yang disampaikan oleh Bapak, kalau misalnya ada sudah beberapa contoh tempat atau masjid ya yang ada di negara kita yang mengedepankan anak muda atau generasi mudanya secara terang-terangan. Makanya ada beberapa masjid yang bahkan yang Bapak sebutkan tadi namanya Masjid Pemuda kayak gitu. Nah, kira-kira Pak, kalau misalnya peran krusial itu diambil oleh generasi muda, perubahan apa yang bisa dibawa atau perubahan apa yang bisa dibuat oleh generasi muda terhadap masjidnya? Nah, sebelum peran anak muda, ini yang terpenting adalah kenapa anak muda nggak mau ke masjid? Oke. Ini jadi pertanyaan Pak pastinya ya kan? Ya, ini juga karena ya memang takbir masjidnya tidak memberikan ruang, tidak memberikan dorongan, tidak memberikan kesempatan agar anak muda mau ke masjid. Jadi sebelum bagaimana peran anak muda, yang terpenting adalah takbir masjidnya memberikan ruang, peran, dorongan, uang, dan fasilitas. Maka saya hadir di sini, Masya Allah, di Masjid Al-Jihad Banjarmasin ini banyaklah anak mudanya yang aktif. Ya, contohnya hari ini ada podcast, ini saya lihat kameranya ada 1, 2, 3, dan tempatnya memang betul-betul meriah. Ya, kenapa Masjid Al-Jihad bisa makmur? Salah satunya pasti ada peran anak.
Oke. Maka penting sekali dengan peran anak muda ini yang sekarang sudah zamannya dakwah digital. Kalau tanpa ada anak muda, maka masjid akan ketinggalan. Karena apa? Dakwahnya sudah digital, yang paham digital adalah anak. Itu. Nah, Ini- coba pengalamannya gimana? Cukup menarik nih statement yang tadi disampaikan oleh Pak Kusnadi tadi. Apalagi khususnya tadi buat yang pertama tadi ya, kata-kata yang pembuka tadi terkait dengan masjid itu harus bisa mensupport tadi pemuda-pemuda yang ada Betul. agar pemuda-pemuda tersebut bisa ikut berkembang dan memajukan masjid Ya. tersebut. Nah ini kalau menurut saya sendiri ya, itu sangat cukup menarik karena jikalau kita melihat banyak masjid, khususnya kita yang di sekitar sini aja lah, di sekitar Banjarmasin atau di masjid-masjid di sekitar Kalimantan Selatan, itu saya lihat itu memang kurang saya Peranan lihat ya? pemuda-pemudanya ya Betul. kurang didukung secara langsung oke. oleh takmirnya sendiri, bahkan banyak statement-statement yang beredar di masyarakat bahwasanya padahal ya kalau kita lihat ya sendiri ya, kembali lagi pemuda itu kan cenderung dengan ya bebas gitu, mereka terbuka Ya. gitu, mereka banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan gitu, terbuka, kemudian juga ya lebih banyak senang-senangnya gitulah. Tapi masyarakat itu cenderung meminggirkan hal seperti itu, jadi kadang dipisahkan gitu. Mereka banyak statement yang menyebutkan kalau pemuda jangan main di masjid gitu, pemuda jangan berkumpul di masjid, kalau mau kumpul-kumpul jangan di masjid gitu ya. Kalau mau kumpul-kumpul, kalau mau main-main jangan di masjid, sana aja di kafe atau sana aja di mana gitulah. Padahal kalau misalnya seperti itu justru pemuda-pemuda itu malah jadi lebih ya tidak terkontrol ya Pak, kalau menurut Bapak. Kalau menurut saya justru kalau misalnya pemuda-pemuda itu bisa kumpul di masjid, bisa difasilitasi tadi ya, bisa difasilitasi, bisa disupport dan mereka seneng gitu buat kumpul di masjid, nanti akan terbentuk lingkungan yang bagus gitu buat seorang pemuda itu, buat kumpulan pemuda itu berkembang dan akhirnya nanti akan terbentuk sebuah komunitas yang menurut saya lingkungannya itu sangat bagus gitu. Nah, yang jadi pertanyaan dari saya sendiri itu Pak, kenapa gitu Pak masih banyak statement-statement tersebut yang beredar dan kenapa masih banyak pengurus-pengurus masjid yang kurang mempercayakan tugas tersebut ke sebuah pemuda gitu Pak, Ya. ke seorang pemuda. Mungkin para takmir masjid yang sudah tidak pemuda itu mungkin lupa bahwa dulunya pernah muda dan pernah tinggal di masjid. Betul. Nah, mestinya ketika mengingat itu, para takmir masjid yang sudah tidak muda lagi, ingat masa lalunya, berikanlah ruang dan kesempatan anak muda itu bisa hadir dan diberikan panggung. Ya, kayak hari ini podcast. Yep. Pasti kan butuh fasilitas. Betul. Bagi takmir masjid yang tidak open, pasti kan mikir juga, lah ngapain ada podcast, lah beli kamera kan mahal, lebih baik diberi untuk membangun fisik daripada beli kamera. Betul. Nah, akhirnya apa ya, anak mudanya nggak mau ke masjid. Iya. Nah, alpalah bagaimana anak mudanya mau ke masjid. Contoh aja Mas Alan, sekarang menjadi direktur Masjid Al-Falah. Tadinya juga nggak suka ke masjid karena mungkin ada barrier, ada jarak antara takmir masjid terhadap anak muda. Nah, ketika saya jadi takmir masjid tahun 2017 atau 18, anak muda ngadakan event. Nah, ya. Jadi anak muda kasih ruang untuk ngadakan event. Apa eventnya? Waktu itu ada skateboard sama naik BMX. Oke. Ah. Sepeda BMX Pak ya. Ya, Menarik ya. BMX itu akhirnya Sepeda BMX. kasih tempat untuk lomba, tempat untuk latihan, dan skateboard juga ada fasilitasi. Iya. Open ruangan, jadi kan luas juga. Iya. Ada kan skateboard, Iya. BMX, atau lomba-lomba anak muda apa lah. Nah, kemarin runner, lari menjelang buka puasa. Itu kan aneh. Masa mau buka puasa kok ada lari sore? Nah, itu pasca Ramadan kemarin. Masya Allah, diikuti kurang lebih 480 pelari. Wow. Yang biasanya pelari kan di lapangan, di alun-alun, di jalan raya. Kita tarik supaya mau ke masjid. Betul. Lari 10 kilo aja mampu, masa jalan kaki ke masjid 1 kilo nggak mampu. Ya, analoginya ya Pak. Ya, Iya, iya, betul. benar. Coba ngerangkul anak muda mau ke masjid dengan cara event lari. Nah, kemarin Muharram juga runner Muharram itu 4,5 kilo dihadiri oleh 600 peserta. 600 peserta. 600 peserta ya, banyak ya itu. Pemuda semua itu yang ikut. Pemuda semua. Wah, Nah, masa tua ya nggak mampu. 4 kilo lari.
Pak, satu hal yang saya bisa kasih garis bawah dengan apa yang dinyatakan oleh Bapak dan juga Mas Cikal tadi, bahwasanya pada dasarnya adalah pemuda atau generasi muda saat ini itu sebenarnya mau dan mungkin saja bisa untuk bisa ikut serta dan juga berperan di dalam masjid kayak gitu. Cuman ini apa yang saya highlight tadi adalah mengenai space atau kesempatan, opportunity yang diberikan oleh takmir masjid. Apakah takmir masjid mau atau tidak untuk memberikan kesempatan tersebut? Tapi ini menjadi benang yang akan tersambung ke pertanyaan atau pemikiran selanjutnya. Apakah memang hal ini lumrah terjadi, Pak? Karena ini apa yang disampaikan oleh Mas Cikal tadi di awal, kalau misalnya ini cukup banyak loh kayak gini, banyak generasi-generasi muda yang tidak diberikan kesempatan di satu masjid untuk bisa berkembang, berkolaborasi gitu ya. Apakah memang ini terjadi di banyak tempat, di masjid-masjid yang lain, atau seperti apa kira-kira? Ya, hampir semua terjadi di banyak tempat. Dan biasanya bagi takmir masjid yang tidak memberikan ruang pada anak muda, ya tidak punya visi. Karena apa? Jangan sampai suatu saat pengurus masjidnya nggak ada penerusnya. Iya. Karena apa? Tidak ada kaderisasi. Iya. Maka ini ya marilah kita para takmir masjid gitu untuk memberikan kesempatan, memberikan kepercayaan, memberikan dorongan. Anak muda itu bisa kok. Iya. Karena anak muda itu mampu, cuma kadang belum dipercaya saja. Maka saatnya lah bagaimana Rasulullah sendiri ketika mengkader anak-anak muda itu, ya memang harus didorong. Nah, hambatannya adalah memang dari internal sendiri, dari takmir sendiri belum memberikan ruang dan Islam. Maka dengan podcast ini yang dirasakan oleh teman-teman di sini, ya saya pikir takmirnya pasti open. Iya kan ya, takmirnya berikan dorongan. Nah, ini kan fasilitasnya kan lengkap. Ini kalau takmir yang nggak mendorong dan open, nggak bakalan mungkin punya hal seperti podcast macam ini. Betul. Kalau menurut Mas Cikal sendiri gimana? Mas Cikal ini teman-teman ya, Sobat Asa yang nonton di rumah, Mas Cikal ini adalah organisatoris atau pelaku organisasi remaja masjid, kepemudaan di masjid. Berlebihan seperti itu juga ya, Bang. Betul kan? Betul kan namanya seperti itu. Kita ya, sama-sama di tempat yang sama iya, ini. sama-sama. Gimana Mas Cikal menyikapi atau menceritakan, melihat perspektifnya seperti apa mengenai generasi muda yang masih belum atau belum dapat kesempatan untuk bisa berkontribusi lebih di dalam masjidnya? Oke, ini Bang Boy bertanya ke saya tentang tadi ya perspektif saya ya. Ya ini perspektif saya sebagai seorang pemuda yang aktif juga, cukup aktif di lingkungan Masjid Al-Jihad khususnya. Dan alhamdulillah ya saya bersama teman-teman di sini ada namanya itu AMA, Angkatan Muda Masjid Al-Jihad di sini. Jadi adalah organisasi kepemudaan ya Pak. Ya, nah di sini alhamdulillah kami cukup difasilitasi, entah itu dari fasilitas kami dalam berkegiatan, dalam berorganisasi, ataupun juga dalam kami jikalau hendak mengadakan sebuah event atau acara. Kami cukup difasilitasi dan sangat didukung apabila kami ingin mengadakan suatu kegiatan. Dan menurut saya sendiri itu sangat berpengaruh, Bang Boy. Sangat berpengaruh kepada pemuda sendiri, kepada pemuda itu sendiri, kepada ruhiyah kami dalam kami menjalankan sebuah organisasi ini di dalam masjid khususnya, di mana kami jadi bersemangat dalam membuat sebuah event gitu. Kami juga akhirnya tidak merasa dikucilkan gitu sebagai pemuda di sini, walaupun memang ya kita sering melihat di sebuah masjid itu memang apalagi masjid-masjid besar di dalamnya itu pemudanya paling beberapa persen ya. Biasanya itu paling yang lebih mendominasi di saf-saf sholat itu dari saf 1, apalagi saf 1, saf 2, saf 3 itu biasanya didominasi oleh yang sudah tidak muda, generasi keemasan kalau saya menyebutnya ya, generasi keemasan ya. Mereka itu adalah generasi yang ada di umur-umur keemasannya ya, umur-umur ya kita tahu sendiri ya bagaimana. Tidak usah saya perjelas lagi ya, tapi itu tidak terjadi hanya di Masjid Al-Jihad ini ya gitu. Kalau menurut saya sendiri, saya melihat di berbagai masjid, masjid-masjid yang pernah saya singgahi, itu hampir terjadi di semua masjid tersebut gitu. Pemudanya sedikit, paling ya ada beberapa lah gitu, dan ditambah anak-anak kecil, tapi itu tidak seberapa dibandingkan dengan jamaah-jamaah yang ada di masa keemasan tadi. Nah, jikalau walaupun itu tuh, dengan begitu pun kami yang ada di sini yang jumlahnya tidak seberapa, tapi kami merasa sangat didukung. Kami sangat
kami diberikan ruang, kami diberikan kesempatan untuk berpendapat, Ya. entah itu di kegiatan, entah itu di event, bahkan di beberapa event besar di Al Jihad pun kami diberikan kesempatan untuk berpendapat dan bisa memberikan solusi ataupun ya kesempatan-kesempatan yang mana kami itu dapat muncul di depan Betul. gitu. Betul. Dan betul, itu betul. saya rasa itu sangat baik sekali, Ah. sangat merupakan kesempatan yang sangat bagus bagi seorang pemuda, apalagi ya pemuda itu kan ya mereka itu mempunyai banyak energi yang mana mereka itu masih memiliki banyak kesempatan untuk berkembang lebih jauh. Oke, Gitu. Pak, oke, itu kalau oke, menurut oke. saya Bang Boy. Jadi benar sekali tadi. Anak muda itu seperti mobil yang punya cc besar, agak besar, Yes. tapi masih belum digunakan maksimal energinya itu. Iya, betul. Ya, mobil-mobil balap yang cc-nya Cepat, mungkin ya. cepat itu ya anak muda punya Punya itu. kompetensi itu. Betul. Artinya ya kasih ruang. Nah, kalau di Alfalah sampai sudah mencetak anak muda menjadi seorang entrepreneur. Contoh Riksa. Itu tadinya juga nggak kenal masjid. Tapi karena ada event tadi skateboard sama BMX, akhirnya Riksa gabung. Iya. Terus akhirnya Allah perjalankan dia menjadi bagian keuangan Alfalah. Oke. Nah, bagian Alfalah memperbaiki diri, Masya Allah. Akhirnya berkah dari ngurus masjid, saat ini mempunyai usaha tentang telekomunikasi. Iya, betul. Dan sekarang udah nikah dan sudah dikaruniai anak dan punya bisnis sendiri. Bahkan sebanyak belajar menguasai Riksa. Masih muda sekali. Terus Alan juga sama. Mulai dari dia mengadakan event yang menarik anak muda, saat ini sudah punya usaha namanya Harapan Kopi. Ada Harapan Kopi, ada Sejalan Kopi. Berkah lahir dari ngurus masjid. Harus mas. Jadi masjid mencetak kader entrepreneur, masjid mencetak pemimpin bangsa, masjid mencetak tokoh-tokoh yang akan menginspirasi Indonesia. Gitu. Iya, Masya Allah keren banget ya. Kita mendengarkan banyak sekali tadi itu cerita dan juga gambaran ya dari teman-teman atau Mas Ika, dari teman-temannya dari Masjid Al Jihad dan juga Bapak yang dari Sragen Masjid Al Falah ya. Yang sangat luar biasa, salah satu masjid percontohan nasional juga Bapak ya. Iya. Saya dengar tadi sangat luar biasa. Jadi ini kita hari ini kedatangan tamu yang sangat spesial teman-teman ya. Dua masjid yang dimana bisa diposisikan sebagai topnya yang ada di Indonesia. Nah, Bapak kembali lagi ke pembahasan kita tentang generasi muda. Menurut Bapak mengenai tentang generasi muda ini, apa yang disampaikan oleh Mas Ika di awal tadi itu banyak sekali pandangan atau perspektif. Ada generasi muda yang mudah untuk kita ajak dan juga mau untuk bisa bersedia masuk ke dalam masjid untuk melakukan kegiatan ataupun hanya sekedar melaksanakan kewajiban. Ada juga pemuda atau generasi muda yang bisa dikatakan cukup sulit atau tidak gampang untuk kita ajak ke masjid kayak gitu. Menurut Bapak apa sih sebenarnya tantangan bagi pengurus masjid misalnya atau teman-teman dari generasi atau angkatan mudanya untuk bisa mengajak atau merangkul generasi muda yang lain yang mungkin masih belum aktif di sini? Apa kira-kira tantangan terbesar yang saat ini yang dirasakan oleh Bapak dan juga Mas Ika? Tantangan terbesar ya takmir masjid sendiri. Oh, takmir masjid sendiri ya Pak ya? Oke, ini menarik ini. Tantangannya ya takmir masjid tidak ngasihkan ruang. Nah, Oke. kayak Al-Falah. Kenapa anak mudanya banyak dan suka ke masjid? Karena sudah terbukti dari anak-anak yang tadinya nggak suka ke masjid, akhirnya kasih ruang, kasih panggung, kasih event, akhirnya mau ke masjid dan dia merasa nyaman. Nyaman dan akhirnya kasih kesempatan untuk bikin event dan sebagainya, akhirnya cinta ke masjid dan akhirnya tinggal di masjid dan akhirnya diasuh dari masjid dan akhirnya tumbuh dari masjid. Jadi Masjid Al-Falah itu cara bagaimana merangkul anak mudanya, ya takmirnya open, rekrutmen, relawan masjid. Oke. Kemarin kayak ada salah satu tokoh dari Karanganyar, Pak Kus izin, saya mau titip cucu saya. Oke. Ternyata cucu saya pengen tinggal di Masjid Al-Falah. Ya sudah, silakan aja. Dan sekarang makan tidur dari Al-Falah, berangkat sekolah dari Al-Falah. Tapi Oke. lama-lama ini akan menjadi kader penerus perjuangan masjid. Jadi tantangannya internal takmir masjid harus membuka ruang kesempatan agar anak muda mau ke masjid. Asal memberikan pelayanan,
asal ada yang ngasuh, Masya Allah, Insya Allah anak-anak muda akan cinta ke masjid. Oke. Ya tentunya nggak mudah juga, karena anak muda kan senangnya nongkrong di kafe, Iya. ya mungkin balapan liar, Main game. Mobile Legend, Mobile Legend, nah, gitu. Nah, Alpala juga pernah ngadakan lomba Mobile Legend. E-sport Pak. Iya, Oh. e-sport, iya. Keren juga ya. Iya. Keren, Yang ya, penting dia mau ke masjid dulu. Ke masjid dulu. Di halaman masjid, Ah, di luar masjid. Nanti pas adzan, semua berhenti, sholat dulu, lanjutkan Lanjut juga. lagi. Oke, berarti bisa digambarkan kalau misalnya banyak cara untuk bisa menggait dan juga menarik anak muda gitu ya, Banyak Pak. cara. Meskipun caranya ya dengan perlombaan yang mereka sering lakukan di Iya. luar kayak gitu. Jadi Pak. harus tahu kebutuhannya anak muda apa, kesukaannya apa, ya kita Coba adaptasi. coba dirangkul. Menyesuaikan zaman berarti ya. menyesuaikan zaman. Ya. Oke, Mas Bapak dan juga Mas Ika. Sebentar Ya. nih. Boleh. Ini tadi dari yang disampaikan Pak Kusnadi, ini aku jadi kepikiran sebuah pertanyaan yang cukup menarik dan mungkin masih berkaitan sama pertanyaan sebelumnya tadi Pak. Ya. Ini juga dari tadi juga sempat berputar beberapa kali di otak saya nih. Ini Silakan Mas. jadi ini terkait ini deh. Kan tadi ya Pak Agus tadi sampaikan ya tadi terkait tadi pertanyaan gimana cara Bang Boy kan tadi bertanya tadi gimana cara agar pemuda itu mau ke masjid gitu. Oke. Gimana caranya agar pemuda itu kegait gitu ke masjid Iya. gitu. Terus kemudian Pak Agus tadi menjawab tadi ya itu tadi titik masalah utamanya itu ada di kembali lagi ke takmirnya tadi ya, gimana takmirnya dapat memberikan space, dapat memberikan opportunity tadi ya, dapat memberikan kesempatan dan bisa memfasilitasi apa yang pemuda itu mau agar mereka itu mau ke masjid, nyaman di masjid dan akhirnya ikut membangun masjid. Iya. Nah, tapi yang ingin saya tanyakan ini terkait pemudanya sendiri, Pak. Jadi, Pak, ini mungkin nggak cuman saya rasakan saja, mungkin di beberapa daerah juga banyak, Pak. Kita tahu ya, mungkin di pemuda itu di Jawa itu basis kepemudaannya itu memang cukup kuat. Entah itu saya lihat sendiri di Bandung, Iya. di Jogja yang pernah saya tinggali di Iya. sana, kemudian saya kemarin ke Seragen juga itu basis pemudanya Iya. yang mereka itu cukup terikat dengan masjid itu cukup kuat, Cukup Pak. kuat, betul. Saya melihat di situ mereka sangat semangat mengikuti berbagai event yang ada di masjid. Antusias. Kemudian kemudian kegiatan-kegiatan Islami, kemudian ceramah-ceramah keagamaan, mereka itu cukup antusias gitu. Bahkan ya tadi sebagaimana disebutkan oleh Pak Kusnadi, banyak di sana itu masjid yang memang itu didirikan khusus untuk pemuda gitu kayak tadi kan Masjid Pemuda Sejuta Umat Iya, gitu. Kita banyak melihat berbagai macam bentukan masjid yang memang itu dikelola oleh pemuda khusus gitu lah. Betul, betul. Nah, tapi di daerah-daerah tertentu, bahkan juga di Banjarmasin itu saya belum melihat masjid seperti itu. Masjid yang memang itu full dikelola oleh Pure seorang murni pemuda ya. murni gitu. Murni pemuda Yang gitu. memang kegiatan-kegiatannya itu banyak dialokasikan dari pemuda ke pemuda lagi gitu. Betul. Soalnya saya lihat memang masih banyak modelan-modelan masjidnya itu ya kontemporer ya, kita lihat itu kayak masjid-masjid ya zaman dahulu lah, zaman baheula gitu. Masih dikelola oleh orang-orang dari generasi keemasan tadi Iya. gitu. Kemudian memang kurang memberikan ruang. Nah, yang jadi pertanyaan saya itu bagaimana Pak membangun ruqyahnya itu, membangun lingkungan di mana pemuda itu ingin ke masjid dan akhirnya mau ikut berkontribusi di masjid, Pak. Jadi selain dari takmirnya sendiri dan bagaimana tadi itu cara membangun ruh seorang pemuda itu agar ingin ke masjid, agar mereka itu sadar bahwasanya tempat nongkrong Pas itu nggak cuma di closing-nya atau kafe gitu. kefinduhan. Tempat nongkrong itu nggak cuma di mall tapi bisa juga dilakukan di masjid gitu. Mereka bisa main game di masjid, bisa bersantai di masjid, bisa belajar, bisa nongki di masjid gitu. Iya. Asal tetap dalam aturan-aturan Islam Betul. gitu. Gimana Pak? Satu, masjid harus ada pengasuh utama khusus anak muda. Iya. Ada anak muda yang bisa merangkul, bisa diajak curhat, bisa mendengarkan keluhan-keluhan anak muda. Nah, di Alfalah itu ada Mas Dimas, ada Mas Diki, ada Mas Aji, kalau perempuan ada Mbak Yuni, ada Mbak Rizky. Ini sebagai pendengar curhatan anak-anak muda. Oke. Itu namanya pengasuh anak Pengasuhan muda. muda. Jadi kalau saya ngasuh anak muda, gapnya terlalu jauh. Iya. Kalau saya hanya memberikan ruang-ruang kegiatan khusus anak muda. Ah, Contoh, jangan anak muda kasih kegiatan kajian bulughul maram. Ya pasti dia bawa langsung. Apa itu berat itu Berat, gitu ya. berat. Ya, pembahasannya. Live sepak bola. Nah, pasti anak muda Gas.
Cepat. Ya, betul. Langsung. jadi yang Biar cepet. utama langkahnya adalah anak muda mau berangkat ke masjid dulu. Baru nanti ruqyahnya disentuh. Tolong ya yang mau berkhidmat dan dikasih beasiswa setiap subuh hadir di masjid. Ya, akhirnya beberapa anak-anak SMA itu akhirnya tinggal di masjid. Bahkan ada yang anak SD, namanya Sender, ada anak SMP dulu Rafif. Ya. Akhirnya ya mulai dari SD itu sudah di masjid. Ya karena apa? Kasih kepercayaan. Betul. Dan setiap bulan saya kasih uang saku. Masuk mas. Ya dia senang. Oh asik ya di masjid dapat uang saku. Bisa untuk jajan. Nah anak kecil aja sudah punya income tersendiri. Karena apa? Ke masjid. Sender itu setiap bulan ya saya kasih uang saku. Ditabung semuanya. Rafael juga sama. Bahkan sekarang ada anak-anak SMA yang suka di masjid. Karena merasa apa? Suasananya nyaman, enggak ada korban. Nah, itu biar komunitas mereka. Bapak-bapak nggak usah ikut campur. Ngasih uang saja ya. Kasih saran juga Pak pastinya. Biasanya enggak enggak ya. Oh, Sama pengasuhnya aja. Khusus mereka berarti ya memang menjalankan Khusus, tugas itu. Memang seumuran. mereka ngembangin sendiri, ngejalanin sendiri juga. Iya, punya gitu ide ya. sendiri ya. Biar TikTokannya mereka sendiri. Ah. Karena apa ya, cara berpikirnya kan berbeda. Itu yang pengasuhnya itu latar belakang pendidikannya itu memang sudah sebelumnya itu sudah dibekali khusus dulu sebelum terjun jadi pengasuh Belum. gitu. Oh belum. Karena dia setiap hari sering kumpul, sering ngobrol, sering ikut kajian, lama-lama dia akan terbangun rufiahnya lah. Oh jadi Dari terbangun terbangun secara dianya, alami ya? akhirnya, akhirnya dia sudah mandiri ekonominya, akhirnya dia mengasuh adik kelas. Berarti nggak ada spesifikasi khusus? Oh, enggak ada. Ada yang khusus anak jalanan itu, liksa itu. Anak pang, anak pinggir jalan. Awalnya ya? Iya. Oh, Dan dia paham. Gitu. Oke, baik. Ya, itu tadi teman-teman adalah diskusi kita. Mungkin cukup singkat ya Bapak ya, mohon maaf. Karena memang mungkin keterbatasan waktu kita juga. Terima kasih sudah hadir di Banjarmasin. Dan juga sudah, nggak cuma ke Banjarmasin ya teman-teman. Bapak tadi baru sampai dari Batu Licin, Tanah Bumbu. Ya. Nah, dari kemarin malam. Dan tadi siang pulang, sore baru sampai ya Pak ya. Dan jadi beliau langsung bersedia, alhamdulillah kita ucapkan terima kasih banyak dan semoga besok bisa selamat kembali ke Sragen. Amin. Dan salam juga buat teman-teman anak-anak muda, generasi muda yang ada di sana ya Pak ya. pemuda-pemuda masjid yang ada di sana. Pemuda masjid lebih Maka tepatnya. saya berharap anak-anak muda yang di Banjarmasin, insya Allah Masjid Al Jihad akan menjadi pusat mungkin akademi markot masjid. Amin. Amin. Jadi nggak usah ke Jawa, cukup di sini saja. Dan nanti mungkin masjid-masjid se-Kalimantan belajarnya ke sini. Ke sini. Insya Allah saya yang siap ke sini Amin. untuk membersamai agar masjid-masjid yang ada di Kalimantan makmur berdaya seperti Masjid Al Jihad. Jangan hanya untuk Al Jihad saja, tapi tularkan ilmunya, tularkan kemakmurannya, tularkan cara-caranya agar masjid yang lain bisa mengikuti jejak seperti Masjid Al Jihad. Oke, baik. Terima kasih banyak teman-teman. Jangan lupa nanti kita akan kembali lagi di episode yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi